apa kabar untuk Scorpio? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Scorpio tentang energi ciri-ciri orang yang akan hadir dalam kehidupan kamu secara asmara, terutama untuk yang single ya. Yang kemarin kita sudah sempat bahas tentang energi mantan lah, cinta segitiga, couple. Lalu untuk single sendiri kapan? Kasihan juga ya. Oke, sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, nggak semua harus resonate untuk para Scorpio di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di videoku yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan ya teman-teman, karena namanya juga general. Jadi kayak kehidupan apa ya, single Scorpio satu dengan single Scorpio yang lain ini berbeda-beda. Oke. So, di sini aku mau cek dulu energi asmara single zodiak Scorpio. Aku lihat ada Five of Sword. Single Scorpio di sini ada beberapa dari kamu yang ingin menyerah nih kayaknya ya. Ingin menyerah, kayak nggak mau lagi, kayak nggak mau pacaran dulu lah, intinya seperti itu ya. Jadi kayak ada situasi dan kondisi kayaknya saat ini lagi nggak mau pacaran, memang karena ada situasi dan kondisi di masa lalu yang kurang berkenan di kamu. Ada suatu kejadian-kejadian di masa lalu yang saat ini kayaknya kamu ingin menutup diri dulu dan fokus ke hal yang lain. Ini yang pertama. Dan yang kedua, alasan single di sini kalau aku lihat ada High Priestess. Jadi kayak bisa saja kamu saat ini lagi males untuk membuka hati, tetapi ada beberapa dari kamu kayak lebih cenderung untuk berhati-hati sebelum kayak memasukkan seseorang dalam kehidupan kamu. Jadi kayak di sini sebelum kamu melakukan keputusan, melakukan suatu tindakan pendekatan, bagi kamu yang cowok ataupun cewek sama aja ya di sini. Itu kayak cenderung untuk lebih berhati-hati. Nah, atau bahkan dengan hadirnya The Hermit ini sendiri kayak pencerahan ya. Jadi kayak kamu bertanya-tanya, gue salah apa sih? Kenapa sih secara asmara mungkin kamu belum menemukan yang cocok atau tidak ada seseorang yang, nah ini ya kayak berkontemplasi, mengaca pada diri sendiri. Mungkin ada sesuatu yang salah pada kamu ya di sini untuk Scorpio. Jadi kayak di sini kamu lebih ke arah apa ya, mengevaluasi diri. Nah, mengevaluasi diri, kenapa sih gue harus kayak gini. Terus ada yang beberapa dari teman-teman itu kayak mencari bantuan mungkin ya kepada teman-teman yang lain. Kenapa sih kok hidup secara asmara gue kayak gini, gue harus kayak gimana ya. Terus cara untuk bisa mendapatkan seseorang yang baik buat gue itu kayak gimana ya, soalnya harus begini. Nah ini oke. Langsung di sini, jadi itu beberapa dari single, ada beberapa dari alasan kamu untuk single ya. Jadi yang pertama di sini kamu lagi memang males untuk pacaran dulu. Ada situasi di masa lalu kayaknya membuat kamu enggak dulu deh ya. Jadi kayak males banget. Nah, yang kedua cenderung untuk memang lebih berhati-hati dalam memilih seseorang yang masuk dalam kehidupan kamu. Soalnya mungkin saja dalam pikiran kamu ini kayak iya kalau dia yang terbalik, kalau enggak. Atau yang ketiga di sini aku melihat ada situasi kenapa semua ini terjadi, karena beberapa dari single Scorpio ini kayak berpikir dulu ya. Jadi kayak apakah memang orang yang nantinya masuk dalam kehidupanku adalah yang terbaik juga buat aku atau tidak. Bisa juga seperti itu dengan hadirnya The Hermit. Jadi dari beberapa alasan dari Scorpio, tidak mudah untuk membuka hati juga ya kepada orang lain karena beberapa alasan. Nah, nggak harus tentang gara-gara masa lalu, mungkin memang kamu memiliki standar diri kamu sendiri. Nah ini oke. Aku mau lihat dulu ciri-ciri orang yang akan hadir untuk zodiak Scorpio di tahun 2021. So, sekali lagi ini mungkin saja sudah pernah kamu temui orang-orang dengan ciri-ciri seperti yang nanti aku readingkan. Nggak harus 100% resonate ya teman-teman, karena kita selalu terhubung dengan Sun, Moon, Rising, Venus, dan ada karakter-karakter yang membentuk lainnya. Oke, di sini sekali lagi aku lihat ada Three of Summer, ada Six of Winter, ada The Star,
Nine of Autumn, ada Princess of Autumn, dan di sini aku lihat the bottom of the deck, Hermit. Kita ngomong masalah The Hermit ini adalah ciri-ciri secara keseluruhan ya. Hermit ini menandakan bisa saja secara umum, jadi baik teman-temannya, baik saudaranya, baik siapapun yang mengenal dia adalah tipikal orang yang memang suka menyendiri. Orang ini termasuk tipikal orang yang introvert, itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sini aku melihat, karena ini aku melihat juga sama-sama The Hermit, jadi sebagian dari Scorpio terhubung dengan orang yang hampir sama juga ya karakternya di sini. Oke, Hermit ini juga menandakan bahwa seseorang ini kalau ada masalah cenderung memang suka menyendiri. Nah, ya, suka menyendiri, terus suka nggak mau diganggu, atau bisa saja terkadang orang ini terlalu pendiam ya. Bukan cuek, tetapi memang orang ini nggak terlalu suka terbuka terhadap orang lain. Terus aku melihat juga dari energi spiritual ataupun ibadah dia cukup bagus ya. Dan aku melihat juga kadang-kadang orang ini ya, kalau punya masalah dia cenderung untuk ingin menyelesaikannya sendiri. Tetapi terkadang dia ini sebetulnya tidak bisa ya kayak menyelesaikan masalah dia sendiri sebetulnya. Cuman mungkin ada beberapa alasan karena dia ini orangnya tertutup, jadi ya begitulah ya. Jadi kalau ada masalah kadang dia bisa selesaikan, kadang enggak. Oke, kita ngomong masalah The Hermit itu seperti itu. Lalu kita ngomong masalah Tree of Summer. Orang ini juga introvert, tetapi dia memiliki cukup banyak teman-teman, entah itu dari kita ngomong masalah introvert, tidak semua kayak memiliki tidak semua orang introvert tidak memiliki teman. Orang ini introvert belum tentu dia ini bukan orang yang mudah bergaul. Bisa saja orang ini terhubung di sosial media. Nah, orang ini memang tidak suka keluyuran ya teman-teman. Orang ini tidak suka kayak kemana-mana. Tetapi secara online mungkin ya, secara sosial media atau secara dia memang begitu aktif di sini kalau aku melihat. Dan di sini aku melihat juga dia ini juga membutuhkan kayak banyak harapan-harapan sih. Orang ini memiliki beberapa harapan. Yang pertama, kita karena di sini ngomong masalah asmara, jadi sebetulnya tipikal dia ini adalah seseorang kalau sebetulnya udah sayang ya, hampir sama nih kayak kamu nih. Kalau udah sayang dan menginginkan hubungan itu, nggak suka yang kayak terlalu dibuat main-main. Dia tipikal orang yang suka kalau udah berhubungan dengan seseorang dia ini serius. Nah, ya, aku melihat juga di sini ada beberapa dari sifatnya dia. Dia ini walaupun banyak sekali masalah-masalah ataupun kalaupun menghadapi semua masalah, terkadang dia memang kadang bisa selesai, kadang tidak, tetapi dia mampu untuk keluar dari jalur dia. Aku melihat jika orang ini memiliki sifat ya, kalau tidak suka dengan seseorang, kalau tidak nyaman dengan sesuatu, dia akan mudah untuk pergi. Nah, ini dia ya. Jadi memang di sini aku melihat terkadang apa yang dia lakukan mungkin bukanlah solusi, tetapi dia merasa bahwa inilah yang terbaik. Ingat ya, jadi teman-teman, dia ini dalam berhubungan ataupun dalam pekerjaan, aku nggak tahu ya, pokoknya ada situasi atau ada sifat karakter dia, entah itu dari asmara ataupun di karirnya, bisnisnya ataupun studi. Kalau dia nggak suka atau merasa nggak cocok dengan teman, nggak cocok dengan pasangan, nggak cocok dengan usaha atau apa, dia merasa nggak cocok, dia akan pergi. Jadi aku melihat itu kayak buat apa sih diterusin kalau memang nggak cocok gitu ya. Oke. Dan di sini aku melihat orang ini cukup optimis ya. Jadi bukanlah orang yang pesimis. Orang ini termasuk bukan tipikal orang yang mudah sekali untuk menyerah. Orang ini bukan tipikal orang yang overthinking juga, yang belum dijalani udah takut duluan, belum dijalani udah takut duluan. Dia bukan tipikal yang seperti itu. Jadi orang ini benar-benar tipikal yang optimis. Dia ini kalau seperti aku bilang, kalau ada seseorang, situasi ya yang tidak berkenan sama dia, dia akan pergi dan mencoba untuk buat dirinya sendiri. Tipikalnya seperti itu. Ya, oke.
Tetapi orang ini termasuk seseorang yang kurang bisa mengatur keuangan ya teman-teman. Orang ini bukan tipikal orang yang bisa mengatur keuangan dengan baik. Walaupun dia ini termasuk tipikal orang yang katakanlah banyak duitnya, termasuk orang ini cukup boros. Nah, ini dia. Atau bisa saja orang ini termasuk orang yang agak pamer juga ya. Nih, aku melihat ada plus minus ya. Kita ngomong nggak harus plusnya aja, kita nggak harus ngomong minusnya. Kita ngomong masalah secara keuangan, memang dia ini termasuk tipikal orang yang tidak bisa mengatur keuangan. Kenapa? Orang ini suka royal banget ya kalau dia memiliki seseorang yang udah pas buat dia, apapun bisa dia berikan di sini. Orang ini termasuk orang yang gimana ya? Memiliki tanggung jawab termasuk ya terhadap pasangan, terhadap seseorang, mungkin terhadap pekerjaan dia, tetapi kurang bisa mengatur keuangan. Dia mungkin bisa bertanggung jawab ya, ini kan duitku. Jadi dia ini gini, kalau ini uang orang lain, dia bisa dipercaya. Tetapi kalau untuk uangnya sendiri, nih. Jadi kalau aku melihat ada beberapa dari bukan beberapa ya. Jadi kayak aku melihat dari orang tersebut ini ciri-cirinya. Kalau dia udah mendapatkan sesuatu, ini kayak nggak pernah puas gitu ya. Nah, apalagi nih ngomong masalah barang. Maunya ini, maunya ini, maunya ini terus gitu. Maunya more and more gitu kan. Nggak peduli harganya berapa dan seperti apa. Pokoknya dia mau, dia harus mendapatkan itu. Dia cukup ambisius juga ya dalam hal materi di sini. Tetapi dia bisa bertanggung jawab terhadap materi orang lain. Tapi dia tidak bisa bertanggung jawab kepada materinya sendiri. Karena aku bilang dia ini termasuk orang yang cukup royal. Ya, suka apa ya, nggak sungkan-sungkan lah untuk kayak ngasih seseorang, untuk siapa itu juga. Apalagi di sini kita ngomong masalah Nine of Wands tuh. Ya, orang ini benar, dia ini memang orangnya boros, tetapi untuk mendapatkan penghasilan itu sebanding. Nah, ini dia. Itu sebanding ya. Jadi dia ini orangnya boros tapi pintar juga cari duit. Oke. Terus aku juga melihat jangan kaget ya buat teman-teman Scorpio kalau kadang-kadang dia ini orangnya aktif banget. Orangnya ini mungkin akan menghubungi kamu, atau orang ini aktif banget dalam pekerjaan, tiba-tiba jadi males. Orang ini termasuk tipikal orang yang moody. Nah, orang ini cukup apa ya, membuat kamu mungkin nanti kebimbangan, bingung. Alasan dia tiba-tiba tadinya itu A kok berubah jadi B, karena orang ini tipikal orang yang moody. Kalau orang ini tidak mau diganggu, ya nggak mau diganggu. Kadang-kadang orang ini akan cenderung agak males ya. Tetapi kalau udah semangatnya luar biasanya ini kayak muncul, dia akan kembali lagi lah ya. Intinya itu kayak semangatnya, aktivitasnya ini mulai pulih lagi. Sekali lagi, kalau kamu berhadapan dengan semacam ini, nggak usah kayak apa ya, bingung. Tadi biasanya dia seperti ini, tiba-tiba dia berubah karena orang ini moody. Ya, kalau dia mau ya dia akan kabarin kamu. Kalau dia lagi semangatnya tinggi, bahkan mungkin dia akan chat kamu berulang kali, atau bisa menemani kamu sampai berjam-jam. Tapi kalau udah nggak moody, jangankan 5 menit gitu ya, cukup 1 kalimat aja udah kayak aduh udah males banget. Bukan berarti dia ini tidak ada rasa sayang sama kamu, tetapi memang ini adalah sifatnya. Ya, jadi kita harus bisa membandingkan antara kata sayang dan malas. Sayang ini adalah perasaan, malas ini adalah perbuatan. Jadi kayak beda ya. Jadi teman-teman, seperti gini, kita sayang sama orang tua. Nah, tapi kalau udah disuruh orang tua, tolong dong kamu bersihin rumah gitu. Kadang-kadang kita juga malas ya teman-teman. Bukan berarti kita nggak sayang sama orang tua, tapi namanya orang lagi males. Nah, kayak gitu gimana sih? Bukannya orang tua nggak berarti buat kita, tetapi kalau kita lagi males untuk bersihin rumah, nah ini sama saja dengan hal itu. Jadi itu ya kira-kiranya untuk ciri-ciri dari orang yang akan hadir untuk Scorpio. Oh iya, ada tambahan lagi. Maaf ya, secara ciri fisik nih, kita ngomong masalah ciri-ciri fisik. Oh ya, dia tipikal orang yang ini loh ya, perfeksionis juga. Nih, kamu harus berhati-hati. Dia orangnya cukup perfeksionis. Itu yang pertama. Dia ini bisa bisa memotivasi kamu ya. Kalau kamu lagi masalah-masalah ini, dia termasuk bisa memotivasi kamu di sini. Terus aku juga melihat secara physically dia termasuk tipikal orang yang
Gimana ya, dia ini bukan orang yang cantik atau tampan, tetapi karena dia ini secara penampilan ya, kita ngomong secara penampilan ini dia itu cool mungkin, atau cocok dengan bawaannya dia, jadi dia ini terlihat keren. Nah gitu loh, bukan karena wajahnya, tetapi karena dia ini pintar untuk kayak apa ya, kalau aku lihat itu pas lah untuk dia. Jadi dia itu termasuk tipikal orang yang modis. Nah, oke, dia ini bukan cantik atau tampan, tetapi dia itu modis ya teman-teman. Jadi dia ini kalau kita ngomong masalah usianya katakanlah 40, tapi dia terlihat seperti usia-usia 30. Jadi wajahnya ini malah di bawah dari usianya. Jadi kayak kalau laki-laki ya baby face, kalau perempuan ya imut. Nah, ini yang bikin kayak teman-teman itu kayak wow gitu ya. Dia bukan tipikal orang yang cantik termasuk tampan, tetapi tanpa kamu sadari saat kamu bertemu dia, hah bener wajah kamu segini, ah bener kamu udah usia segini. Nah seperti itu, oke? Jadi itu tambahan ya. Kalau masalah tinggi badan, aku melihat dia cukup proporsional atau cukup standarnya orang Indonesia aja sih, tingginya nggak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi, oke? So sekali lagi itu tuh teman-teman Scorpio, aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.